Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu di akhir bulan Juli 2023. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, diabaikan bila tidak cocok ya. Jangan dipaksakan, karena bacaan ini juga bisa vice versa atau bolak-balik untuk pesan dan energi yang disampaikan. Bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik pasangan kamu, orang lama, orang baru, atau mungkin dengan situasi, kondisi yang tengah dealing dengan kamu. Kadangkala ada gitu ya teman-teman yang memberikan komentar, saya nggak punya pasangan tuh, orang baru juga nggak ada. Mungkin asmara ini tidak begitu cocok dengan kamu. Boleh dicek untuk bacaan karir ya. Masalah kamu mungkin lebih, energi kamu mungkin lebih dominan ke masalah karir atau keuangan yang harus diperbaiki. Kadangkala ya, jodoh ataupun soulmate belum ketemu itu bisa karena kondisi keuangan atau karir yang menjadi penghalang. Oke, saya buka dulu semuanya. Ada the runner, kiss on the ring, talking the butterflies. Ada four of swords, the wheel. Ada the sun. Wow, endingnya bagus nih, ada the sun di sini. Ada suasana hati yang bahagia. Ada the butterfly. Butterfly itu kan simbol keindahan ya, bisa terbang, senang. Ada hubungan yang semakin berkembang, semakin mengarah ke tahap yang lebih serius. Mungkin kamu dengan pasangan yang masih pacaran ya, sudah ada wacana ataupun keinginan untuk melangsungkan pernikahan. Sudah ada pembicaraan ke arah ke situ. Artinya ada perkembangan menuju hubungan yang lebih serius. Bisa jadi untuk the butterfly ini sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, nggak cocok sama kamu mengenai asmara karena pasangan atau orang baru nggak ada, tapi lebih kenanya ke hubungan relationship kamu dengan teman-teman atau anggota keluarga. Mungkin di dalam keluarga kamu sedang senang banget gitu dikelilingi anggota keluarga kamu di akhir bulan Juli ini. Ada the rather is in a depend the relationship, fear of intimacy, listening to ego. Ada beberapa di antara kamu yang memiliki rasa khawatir yang sangat besar, cenderung mendengarkan suara hati dari ego ya. Kita itu kan memiliki ego, super ego, ada juga ID. Kalau kita feed our ego, kalau kita selalu memberikan ego kita makan, maka yang ada kita jadi egois. Kita tidak mementingkan lingkungan sekitar kita. Egois ini enggak selalu misalnya memaksa orang lain melakukan sesuatu, ya enggak harus seperti itu. Kadangkala ketika kita mengeluh akan nasib kita hingga sekarang enggak dapat jodoh, kita ngeluh bahwanya nggak semangat. Nah, berdampak terhadap lingkungan, terkhusus terhadap keluarga, orang tua. Orang tua kan jadi stres, jadi kepikiran terus ya mengenai kamu. Kamu belum menikah, belum menemukan jodoh. Jadi dampak dari ego tadi itu bukan ke diri kamu sendiri aja, namun terhadap orang-orang terdekat kamu juga. Jangan karena jodoh belum nyampe atau keinginan kamu untuk menikah dengan seseorang belum terwujud dengan nyata, lantas ada perasaan-perasaan gelisah, frustasi, stres atau nggak semangat, karena ini akan mempengaruhi diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu, mempengaruhi kinerja ataupun financial income kamu juga, keberuntungan ya. Ada keys on a ring, talking, many option, decision, unconventional, string along, one night stand, interested, conversing more, awaited, message arrives, text, call, email, hovering. Beberapa di antara kamu ada yang
teks-teksan, video callan dengan seseorang. Seseorang ini bisa jadi PDKT-an ya, yang masih dekat-dekat. Ada juga beberapa di antara kamu kenalannya ini dari media sosial. Kalau bukan dari application dating, dari Facebook ada ya. Ada juga beberapa di antara kamu sedang menantikan kabar dari si dia. Kalau bukan kamu yang menantikan kabar dari si dia nih yang menantikan kabar dari kamu. Seperti ada perkenalan singkat antara kamu dengan seseorang di sini, seperti one night stand gitu ya. Sebenarnya banyak nih cara bagi kamu untuk bertemu dengan orang baru, terkhusus untuk kamu yang jomblo ya. Ya, kalau kamu memanfaatkan gadget, memanfaatkan fasilitas yang ada, zaman sekarang apalagi mau kenalan sama siapa aja nggak harus ketemuan, lewat Tinder juga udah bisa kita bersahabat atau berteman. Kalau nggak jadi pacar kan bisa jadi teman gitu ya. Segala sesuatunya jangan dianggap terlalu serius atau diambil serius banget gitu. Di sini saya ngelihat kamu sosok yang sensitif, serius banget, nggak apa-apa gitu ditarik ke dalam hati. Ya, kadang ini bisa mempengaruhi semangat kamu, jadinya malas, ujung-ujungnya tidur. Beberapa di antara kamu di akhir bulan Juli ini juga saya lihat merasa exhausted, lelah kamu dengan pasangan LDR-an. Ada juga beberapa di antara kamu baru berpisah, udah pisah-pisah ranjang nih. Ini menguras banyak pikiran dan juga energi kamu sehingga kamu mudah lelah, maunya mau tidur aja. Bakalan ada berupa perjalanan yang akan kamu lakukan. Saya nggak bisa ngejamin perjalanan ini dengan pasangan kamu atau kamu ingin mengunjungi pasangan kamu yang LDR-an ya. Bisa jadi perjalanan ini bersama dengan keluarga, seperti yang saya sebutkan di awal di sini. Sesuatu yang membuat kamu gembira ini nggak melulu dengan pasangan kamu. Terkadang walaupun kita punya pasangan ya, belum tentu hal yang membahagiakan ini nih sama untuk semua Aries, yaitu bahagianya pas ngumpul-ngumpul sama pasangan, belum tentu ya, bisa jadi ini pas ngumpul-ngumpul dengan keluarga. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Aries. Kira-kira apa pesan dari spiritual guidance kamu untuk Aries? It's time to make decision. Being on the fence drains your energy. No matter what you choose, it will be the exact right thing for your spiritual path. Channel your energy, be decisive, learn, grow, and decide. Kalau kita sudah banyak usia, belum menemukan jodoh, atau mungkin kamu udah terus ditanyain sama keluarga, ini menjadi beban berat buat kita. Ya, kadang kita menjadi berpikir, kemana aku harus melangkah ya, supaya aku bisa ketemu jodoh. Mungkin jodohku bukan di kota ini, aku harus keluar kota. Apakah aku harus keluar kota atau stay di sini? Mungkin kamu udah mempersiapkan diri kamu untuk keluar kota, tapi ada sesuatu hal yang menghambat kamu, banyak faktor-faktor lain yang membuat kamu harus stay di tempat itu. Spiritual guidance kamu berkata, apapun yang kamu pilih, it will be the exact right thing for your spiritual path. Pilihan itulah yang terbaik untuk kamu. Coba koneksikan energi kamu dengan semesta. Tanyakan hati kamu, apakah aku harus berangkat keluar kota? Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus nembak dia duluan? Apakah aku harus propose dia duluan? Padahal aku kan perempuan, harusnya dia yang duluan. Nah, zaman sekarang perempuan sama laki-laki udah sama aja gitu ya kan. Gimana caranya aku mengungkapkan perasaanku sama dia? Mungkin kamu ragu-ragu untuk hal itu ya. Tapi di sini spiritual guidance kamu berkata, tanyakan dulu suara hati kamu, koneksikan diri kamu dengan alam semesta.
Sembari kamu sedang beristirahat, di sana kamu mendalami spiritual path-nya kamu, mendalami suara batin kamu. Okay, fears aren't facts. Often they're just scary thoughts or feelings. Instead of judging your fears, invite them to tea, offer them a cookie, and have a chat. Listen to what they have to say. When we are courageous enough to be with what scares us, we receive powerful wisdom. Di sini saya melihat ada semacam kekhawatiran yang kamu alami mengenai hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau mungkin kamu yang masih jomblo ya, khawatir akan masa depan. Waduh, kalau misalnya kebanyakan umur baru menikah, susah nanti dapat anak. Teman-teman udah pada punya anak semua, aku masih begini. Atau untuk kamu yang udah punya pasangan tapi LDRan, ada masalah, tiba-tiba terjadi keretakan, pisah ranjang, lalu ada muncul di sana kekhawatiran. Gimana nanti hubungan ini ya, dengan jarak yang memisahkan itu? Apakah kita akan masih tetap bisa bersatu bersama? Nah, di sini spiritual guidance kamu berkata, invite your fears to tea. Undang rasa khawatir kamu itu, minum bersama. Ya. Kadang-kala kan kita itu jangan paranoid dengan kekhawatiran kita ya. Kita harus bisa nih, ibarat merangkul kekhawatiran atau rasa takut kita itu, supaya karena kita, artinya kalau kamu bisa merangkul rasa khawatir kamu, kamu lebih besar dari rasa khawatir kamu. Tetapi kalau kamu takut dengan rasa khawatir kamu itu, kamu pengen nyingkirin rasa khawatir kamu itu bakalan semakin membabi buta. Sama halnya itu orang murid dari Sadguru berkata, Sadguru, aku pengen memiliki kekuatan supranatural. Bagaimana caranya? Oke, kamu berendam di sungai itu, lalu jangan pikirkan monyet, gitu ya. Jangan pikirkan monyet. Tapi apa yang terjadi? Semakin dia tidak pikirkan monyetnya di dalam otak, semakin muncul monyetnya di dalam otak, kan gitu. Jadi semakin kita takut akan sesuatu hal, maka ketakutan itu akan semakin membabi buta di dalam pikiran. Jadi ada kalanya kita rangkul aja, berdamai akan rasa takut, rasa sakit, rasa curiga, hal-hal yang membuat kamu khawatir. Ya. Listen to what they have to say. Dengarkan apa yang dikatakan oleh kekhawatiran kamu. Kamu jangan menyingkirkan kekhawatiran itu. Justru kamu harus bertanya balik pada diri sendiri. Apa yang membuat aku khawatir? Kenapa aku khawatir? Terus bagaimana caranya supaya aku bisa lebih besar dari kekhawatiranku? Aku bisa lebih besar dari masalah yang kuhadapi. Aku bisa lebih kuat sehingga aku mampu menghadapinya. When we are courageous enough to be with what scares us, we receive powerful wisdom. Ya, kalau kita memiliki keberanian itu tadi, maka apapun yang kita hadapi akan bisa kita rangkul. Bahkan ketika pasangan kita ada berbuat kesalahan, mengungkapkan kata-kata kurang menyenangkan, kita bisa memaklumi hal itu. Oke, yang ketiga, allow your vision to expand and be open to them. It takes, you may discover that you were dreaming too small, or that what seemed like an obstacle is actually pointing you in a better direction. The universe always has your back. Something bigger is on the way. Ya, ini ibarat kamu sedang berjalan di sekitar taman-taman, ya, di alam terbuka. Ada sesuatu hal yang akan kamu temukan jika kamu terus berjalan penuh dengan keyakinan. Ibarat ini nih, perempuan ini ya, tetapi dia didampingi oleh seekor anjing, sorry. Anjing untuk orang dunia barat ya, anjing itu diibaratkan teman di dalam perjalanan, penjaga atau pelindung. Jadi artinya kamu di sini nggak sendiri ketika kamu berjalan menemukan pemandangan yang indah. Nah, kamu sedang dalam proses perjalanan untuk menemukan pemandangan yang indah tadi. Apa pemandangan indah yang kamu impikan? Ya, mungkin kamu ngerasa bahwa impian kamu hanya sekecil
impian kok nggak besar-besar amat, tapi itu pun nggak kudapatkan hingga sekarang. Ketahuilah bahwa sebenarnya impian yang kamu inginkan itu adalah sesuatu yang besar. Mungkin kamu bermimpi kecil ya, nggak muluk-muluk, nggak harus ganteng, nggak harus cantik, pasanganku nggak, yang penting baik. Atau ada beberapa di antara kamu mungkin pengennya komplit. Ya, janganlah misalnya baiknya aja, seenggaknya enak dibawa ke pesta gitu ya kan, dengan penampilan yang uh, standar gitu ya, nggak jatuh banget mungkin gitu ya kan. Nah di sini semesta malah mempersembahkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu anggap tadi. Ya, kamu menganggap mungkin impian kamu itu hanya hal yang sederhana. Hal yang sederhana aja nggak kesampaian hingga sekarang. Semesta itu, Tuhan itu di mana sih? Aku nggak dapat jodoh hingga sekarang. Hubunganku dengan pasanganku hingga sekarang belum menemukan titik temu. Ketahuilah, the universe always has your back. Universe itu selalu membimbing, mengarahkan, menjaga atau melindungi kamu ke tempat yang lebih indah. Hanya saja perlu bersabar. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.